Ketua, Sekretaris Banom, baik Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibu, PBNU yang kami hormati, dan seluruh peserta musyawarah kerja kedua yang berbahagia. Mohon izin kami akan membacakan kebijakan umum Syuriah masa periode 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kebijakan. 1. Anggaran dasar Nahdlatul Ulama bab 7 tentang kepengurusan dalam masa khidmah. Pasal 4 ayat 3. Syuriah adalah pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Ayat 4. Tanfidiyah adalah pelaksana. Dasar kedua, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama bab 18 tentang wewenang dan tugas pengurus. Pasal 57 ayat 2. Syuriah bertugas merumuskan kebijakan umum perkumpulan, mengarahkan dan mengawasi Tanfidiyah, serta melakukan konsolidasi Syuriah pada tingkat di bawahnya. Ayat 3. Tanfidiyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perkumpulan berdasarkan kebijakan umum perkumpulan yang ditetapkan oleh konferensi dan oleh Syuriah. Ini dasar kebijakan daripada dasar dari kebijakan umum Syuriah. Jadi sekali lagi mendasar ingin sampai kita atau mohon seluruh tingkatan kepengurusan baik ranting MBC, PCNU betul-betul mampu menempatkan Syuriah sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Jangan sampai terjadi Syuriah hanya sebagai pelengkap, karena kita masih ingat Nabi pernah bersabda, "Famzilun nas mana zilahu." Tempatkan masing-masing orang sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sehingga monggo saran-saran melalui musyawarah kerja ini kami sampaikan kembali tentang ADART NU bahwa Syuriah adalah pemimpin tertinggi perkumpulan. Selanjutnya, kebijakan umum Syuriah PCNU masa khidmah 2021-2026. 1. Meneguhkan nilai-nilai azwajah an-nahdiyah. Pengurus NU di semua tingkatan harus memastikan bahwa tugas dan fungsi jajaran pengurus, lembaga, dan badan otonom senantiasa menjaga mandat dan program kerja sebagaimana telah diamanatkan oleh konferensi cabang atau musyawarah kerja. 2. Orientasi program kegiatan PCNU begitu. Dalam kerja khidmah organisasi ulama ini, cukuplah ikhtiar untuk mewujudkan visi misi sesuai amanat konferensi ke-11 tahun 2021. Kewajiban kita selalu berusaha untuk taat asas organisasi, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi maupun hasil-hasil musyawarah, dengan tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi. 3. Khidmah yang sinergis, bahwa untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi kerja khidmat organisasi, maka pada setiap jajaran kepengurusan, lembaga dan atau badan otonom di semua tingkatan harus menjalani proses khidmat yang jelas, terukur dan terintegrasi satu dengan yang lain, serta urgensi pada pencapaian tujuan. 4. Strategi khidmat PCNU berstatus sebagai perwakilan PBNU di tingkat kabupaten. Sebagai perwakilan PCNU menjadi bagian tak terpisahkan dari PBNU. Demikian juga kepengurusan di semua tingkatan, baik MBC, pengurus ranting, pengusaha ranting, dan badan otonom. 5. Kepemimpinan ulama sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga serta peraturan perkumpulan NU bahwa syuriah sebagai representasi ulama adalah pemimpin tertinggi di NU. Artinya kepemimpinan di NU dipandu oleh para ulama. 6. Pembinaan pengurus. Pembagian seluruh personal pengurus cabang NU Gunung Kidul dalam bidang-bidang tertentu ada 9 bidang merupakan strategi untuk melaksanakan kinerja pengurus. 7. Pengelolaan politik jamaah. Gerakan politik praktis bukanlah ranah NU, namun organisasi besar NU tidak dapat menutup mata atas langkah-langkah politik untuk menghindari terjadinya tarik-menarik kekuatan yang berkepentingan dengan vote atau suara warga NU. Juga harus disadari bahwa perjuangan NU di beberapa bidang akan lebih efektif dan maksimal jika didukung oleh kekuatan politik yang kuat dan terkomando. Menyikapi hal ini, koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi dengan arahan atau rekomendasi jajaran syuriah baik PBNU maupun PBNU dalam upaya mengokohkan jamiah dan membariskan jamaah dengan senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Jadi seluruh jajaran NU jangan pernah alergi dengan politik, tetapi politik yang santun dan bermartabat. Kita ingat sejarah sebelum tahun 2000-an betapa termarginalkannya posisi NU di Indonesia. Setelah Gus Dur menjadi presiden, mulai saat itulah NU begitu diperhitungkan keberadaan. Artinya peran politik NU sangat penting untuk pengembangan jamiah maupun penguatan jamaahnya, sehingga jangan sampai kita juga terpengaruh NU rasa melu-melu politikan. Itu adalah bisikan yang sangat salah. Politik adalah sebuah keniscayaan. Nabi pun berpolitik, tapi politik yang penuh dengan etika. Sehingga sekali lagi peran politik NU sangat ditunggu oleh umat. Oleh karenanya yang paling penting bagaimana kita dalam satu garis komando. Yang terakhir, monggo sareng-sareng kita galakkan gerakan Ayu Mondok. Saya ulangi, monggo bareng-bareng kita galakkan gerakan Ayu Mondok. Karena diakui atau tidak diakui, perkembangan NU di Gunung Kidul sangat-sangat dipengaruhi oleh bertambah banyaknya alumni pesantren. Saya ulangi, perkembangan NU di Gunung Kidul
betul pada masa-masa akhir ini yang begitu kentara dilihat perkembangannya sangat-sangat dipengaruhi oleh peran para alumni pesantren. Baik alumni itu alumni program putra daerah maupun alumni itu pendaftaran ataupun muhajirin. Oleh karenanya kami berharap seluruh jajaran NU tidak pernah melakukan polarisasi antara alumni pesantren atau kader yang itu muhajirin ataupun ansor. Muhajirin kalau punya kapasitas kaya Abu Bakar, kaya Umar, kaya Utsman, kaya Ali Wairah untuk memimpin. Artinya kebersamaan antara muhajirin dan ansor, pendatang dengan putra daerah adalah sebuah keharusan demi kemajuan NU yang kita cintai. Sekali lagi, monggo bareng-bareng kita gerakkan gerakan Ayo Mondok. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yai tadi menyampaikan beberapa kebijakan pengurus ya. Nanti kita kasih waktu untuk bisa direspon balik. Tadi sebelumnya sebelum kami aturkan kepada para peserta